minta kebaikan di akhirat, tapi gawian yang kada baik, ya kan? Ke kilo 10 kemana-mana nanang kayak apa hendak itu menutup sendiri, ya kan? Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban, ya Allah minta rezeki yang halal yang baik, tapi nya berjudi kan lain. Nah itu lain kisah. Artinya doa yang dikabulkan 3 macam tadi, ya begitu ujar guru Ja'far Sabran, tanda doa itu dikabulkan. Mana tandanya? Kita kau angkat tangan tuh kabul sudah, ngarannya doa itu ibadah ngarannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bil khusus guru Kostalani imbah nih sini kena sidin seantum do antum guru setumat aja kita kurang lebih 20 menit kita mengambil barakah guru Kostalani. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita, man yas'alillah ta'ala yaghdab alaihi an-nasaihud diniyah. Siapa yang kada minta, yas'al ini malam yas'alillah, siapa yang kada minta, artinya tuh disuruh minta terus tuh, fi'il mudhari itu terus menerus, apa aja minta lawan Allah Ta'ala. Uyah tuh, uyah kan anu sutil benar, ya minta dengan Allah, acan kurang ya Allah minta, bawang ya Allah minta juga. Kalau ya Allah lombok larang tuh lain tuh, itu memang dasar anu, itu kan anu banar, bahajat banar. Ini yang sutil, yang kalau lombok kan anu banar, ya kan. Lombok berapa? 100.000. Ya Allah anu mudahan ulun kawan ke Lombok, itu berat itu anunya, doanya kan sudah anu yang sutil aja tuh, yang ringan-ringan minta uyah ya Allah di situ. Kalau kita kada minta malam yas'alillah ta'ala, siapa yang kada mau minta, kada minta lawan Allah Ta'ala, yaghdab alaihi, disariki Allah Ta'ala. Pian lah kayaknya aja nah. Ulun datang ko ada pian pertama, pan campaign ngi ulun guru, guru Jamal, ya silahkan guru masuk. Pertama tuh kawalah minta tolong pian anu 500.000. Ada guru, ada benar pian pas ada duit kan. Ini ada duit pian tuh membari. Kada lawas seminggu datang lagi ulun, pasti minta duit, mulai kada nyaman sudah pian. Adalah 200.000, ada guru, ada, mulai sudah. Ketiga mulai kada nyaman, keempat muyak sudah, kada lagi pian tapi mati. Kalau manusia didatangi itu inya kada sugih. Dan Allah Ta'ala kalau diminta, kada dimintai Allah Ta'ala sarik, seakan-akan kita menganggap Allah Ta'ala itu kada bisa sifat goni, kada bisa sifat karim. Allah Ta'ala sugih, Allah Ta'ala pemurah, yang kesugihan Allah Ta'ala kada pernah habis. Karena berarti ini ampunnya Allah Ta'ala, kekayaan yang ada di alam semesta ini itu ampun Allah Ta'ala. Jangankan 100, 200, 1 miliar, 2 miliar, ini bumi kalau dianuakan Allah Ta'ala, berataan alam semesta yang diciptakan aras, kursi, gugusan bima sakti macam itu, nang kayak debu aja boy, nang kayak debu aja. Jadi kecil aja. Kalau kita minta, maka intas alfas alillah, amun hendak minta, mintalah kepada Allah. Ujar Nabi, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, siapa yang kada mau minta kepada Allah maka disariki Allah Ta'ala. Minta ya Allah Ta'ala, hanyar isok minta duit awan lakinya, malamnya ba'anu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, biasanya memberi sebulan juta aja, tolong tambahyakan ya Allah. Isok hanyar mudahan, nah sekalinya isok lakinya memberi 1,5 juta aja, kenapa berkurang ya Allah? Berkurang hatinya, belum tuntungnya bapak ujar lakinya, itu yang ku bari ikam 1,5 juta karena aku kekurangan duit. Saat tambah sarik bininya, jahat sangka pangon laki, kekurangan duit ini nah aku kada anu tadi itu menukarakan kalung 20 gram lawan ikam kurang 500.000, jadi ku ambil yang 500, tapi kalung 20 gram tukarakan laki. Saking baiknya lakinya, kabul artinya hanya malam tadi itu ya kala. Intas alfas alillah. Qala al Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, malla yatlu bisyai'a la yu'tahu
siapa yang kada minta sesuatu kada dibari. Wala tuqda hajatun lisakitin, kada dikabulkan satu hajat bagi yang jatuh. Farfa'u hajatikum ilallah. Jadi hajat kita ibarat itu tak andak di bawah, angkat hajat ikam. Farfa'u hajatakum ilallah, angkat hajat ikam lawan Allah Ta'ala. Minta hajat apa aja kepada Allah. Kesusahan hidup, anak mucil, laki ngalih diatur, terutama perekonomian, orang tampar menampar itu orang nempeleng bini karena inya bepingkut di duit, kan kebahagiaannya di duit. Jadi tempeleng amun kada ada duitnya bininya ditempelengnya, atau bini bakalahi dengan laki karena lantaran ekonomi itu biasa ya. Terus ada lantaran anak, orang di majelis semua. Nah ini perlu kita tawakal, kita kembalikan kepada Allah. Ini juga dengan banyak berdoa itu berarti kita mengembalikan urusan kita kepada Allah. Karena orang biasa banyak orang beisi perusahaan, beisi toko, beisi warungnya, bertawakal di warungnya, disangkanya itu di situ terus. Toko bisa habis, kalau kada kita bisa rugi, bisa terbakar, bisa hilang, bisa apa. Jabatan ada pensiunnya ya. Jadi guru, berpegang jadi guru, nyaman jadi guru. Guru pun bisa rusak juga. Jadi guru berpegang, karena dengan jadi guru itu ke pasar rancak gratis, di mana-mana diciumi orang tangan, berpegang di situ ya. Datang guru yang hebat daripada kita, ciutinya apa? Gara-gara berpegang kepada pangkat tadi. Lalu berpegang kemana? Ada orang berpegang dengan hartanya, berpegang dengan itu. Semuaan itu sarana, kada apa-apa memang kita jadikan. Cuma ujar Allah Ta'ala di Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu nyaman. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala yang mencukupinya. Lalu inya beisi toko azam, kalau itu sudah kuat sudah nih, kada mungkin rugi lagi. Ya Allah, tolong bertambah banyak, tambah harta banyak, sudah bagus benar. Cuma Allah berataannya, tolong ulun serahkan berataan lawan pian, selesai. Jadi apapun, ini katanya bapak ikut di situ, iya bisa stres. Kenapa jar sudah ampih jadi guru? Ada bisa ampih jadi guru. Kenapa? Gara-gara berpegang kepada itunya tadi. Guru tuh, apalagi kita orang awam, maka kita disuruh. Nah lalu nangkepa jalur-jalurnya itu, lalu kita disuruh banyak-banyak meminta lawan Allah Ta'ala. Termasuk juga itu jalur untuk menguatkan batin kita kalau suluk menuju Allah Ta'ala. Nangkepa mananai kepada, jangan mananai ke manusia. Kalau kau coba membuka tangan untuk minta pribadi. Kalau ulun misalnya minta pang duit, nah 400.000 untuk nukar HP, tambahi nukar mobil, variasi mobil, itu minta ngarannya. Kalau ibu-ibu tolong kalau pian yang berkenan, ulun mohon bantuan, kita hendak pondok sedang membangun santrinya, kasihan kamar kekurangan kelas, ayo ulun memintakan. Nah itu kadang meminta itu membantu pian menyalurkan duit pian ke orang, artinya hendak dapat juga pahala. Tapi kalau kita meminta dengan manusia, berarti begitu kita meminta maka kita membuka pintu kemiskinan, 70 pintu kemiskinan kita buka. Makanya supaya kuat batin kita kepada Allah, kada sedih lagi hidup kita, kada stres lagi, banyaki berdoa kepada Allah untuk menggapai yang ngarannya tawakal kepada Allah tadi. Banyaki intas'al fas'alillah. Kalau sedih bangun kabila kah, pokoknya basarah minta lawan Allah Ta'ala. Itu bentuk kita bertawakal kepada Allah. Nah ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, Allah sugih pasti diberi Allah Ta'ala. Ud'uni
astajib lakum, minta lawan aku ikam pasti kubari. Itu kan pasti kubari. Astajib lakum, pasti kubari. Nah di situ kita yakin. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan batin kita tambah baik. Yang menyikapi beberapa akhir-akhir ini yang betul guru kita disambati kadapang Allahu a'lam. Ya no, artinya kebahanuan di anu apa kisah bolu lucu macam-macam timbul. Aduh, di kan pesan abah guru sekumpul tuh Jasidin kadu sama anu guru, ngapa itu guru bolu lucu apa segala. Anu salah seorang habib besar, gurunya para habaib juga, Sidin ditanya pernah kayak apa Bib kalau guru itu bolu lucu hukumnya apa? Ujar sih nggak ada apa-apa kalau niatnya menyenangkan hati umat Nabi, menyenangkan umat. Kada kawala umat dibatasi benar nah kayak apa? Orang badakwah sebiji jalur aja inya ada orang yang spesial yang nazir, ada tabsyir, basyir, ada yang mengancam, ada yang memberi kabar gembira, digembirakan dengan niat semata-mata guru itu berlucu supaya ilmu itu masuk. Sebab kalau orang kada dilucui, ilmu itu ngali masuk, orang senang. Jadi diantara ilmu itu gampang masuk, dadanya terbuka. Salah satu membuka dada adalah menyenangkan hati orang. Jangan disambat pelawak, kada ada berniat sama sekali untuk melawak. Jadi itu sekadar, dan itu memang pembawaan orang, ada pembawaannya memang nangka itu. Nah, amun diulah-ulah wibawa malah kada bagus. Nah, jadi itu ya anu apa, kita kayak itu aja, guru di mana aja kita kada usah menilai guru. Nah, kadang-kadang kalau ada tanggapan itu, nah mudah-mudahan apa bisa memahami itu, bisa memahami. Karena Nabi memang memadahkan jangan banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mengaraskan hati. Itu ketawa aja terus, ketawa dosa kada diingati, ketawa aja terus maksiat, pernah maksiat kada pernah bertobat, ketawa aja terus, dunia aja terus diingatnya, ketawa aja terus, masih melekat di hatinya, tetap ketawa-ketawa aja. Maksudnya orang yang ketawa kada tahu di dirinya. Amun ketawa menyenangkan hati orang lain, maka kasrah kebanyakan ketawa itu yang dianuakan. Ketawa yang kada baingan, ketawa bujur-bujur kada paham di agama, ketawa kada sembahyang, ketawa itu yang bujur-bujur mengaraskan hati. Kalau menurut, jadi perlu dianu tuh dipahami secara kontekstual. Ujar orang wahine habis ketawa tuh. Nah yang itu dihantamkan ke guru. Ya Allah, untung gurunya pemaaf, untung gurunya kada malawane, dan untung gurunya lain aku yang itu, yang dimaksud Sidin tuh lain aku. Jadi kada apa-apa jadi aman aja. Cuma gair-gair karena kalau yang ada ini umpat, akhirnya hilang semua ilmu yang dipelajari lawan guru tersebut. Nah kayak itu tuh hati-hati benar. Sekarang ini banyak yang ya tepang dilawani. Mudah-mudahan selamat aja kita berataan. Kayak ini aja buai paling nyaman pian untuk benar sudah di majelis taklim nih, di burdah nih setiap minggu ya. Kalau ibarat bertabungan tuh ganal benar, banyak benar, triliunan sudah tabungan pian. Jangan sampai habis tadi duit tadi habis hilang kada ketahuan gara-gara apa, mau urusi urusan orang lain. Apalagi amun bercampur hiri, hati-hati benar tuh. Mau sebatas mau urusi itu ya kada bagus. Bujur tuh sudah orang ya gibah. Amun kada bujur ya fitnah. Hati-hati benar. Ini muntung bebinian ada orang jahat kelakuannya karuan, kadusa apa juga memandirinya. Baik kita baca sholawat, hati-hati benar wah ini gibah. Untung pian ada di majelis taklim. Orang yang di luar majelis taklim tuh nah apa gawiannya nyembati orang biasa aja nya.
dikiranya lain dosa gana padahal dosa gana. Untung benar bubuan pian nih kawa di majelis taklim. Jadi jangan sampai digugurakan pahala kita tadi, hancur luluh, hancur habis, kada lagi nol bahkan min. Karena apa? Karena hari-hari muntung menyambati orang. Buktinya mana bahwa itu gawian setan? Nyaman aja membuktikan kita tuh menyambati orang 2-3 jam tuh kada kerasaan. Padahal kada baik tuh hasilnya kada ada, jadi duit kada, jadi pahala kada. 2-3 jam iya kalau kita berpandir itu bukti ada setannya karena nafsu kita ketujuh kayak itu. Kalau nah coba kita baca Quran pang, jangankan baca Quran, hendak membuka aja ngalih, andai kata membuka sudah tuh nafsu tadi tuh setengah jam, kadusa setengah jam 5 menit tuh mulai sudah menguap. Nah itu aja buktinya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan penyakit yang hati yang sebiji tadi, amalan tadi, penyakit hati timbul karena merasa harat, lalu timbul dimuntung menyambati orang. Hati-hati benar. Terus kalau ada guru salah-salah, penampilan salah-salah, penyampaiannya menurut kita salah, kena dulu, jangan cepat-cepat memberikan komentar, hadang dulu, betakun dulu atau betelpon ka langsung lawan gurunya. Nah jadi nyaman kisahnya. Apalagi masalah fikih, masalah ikhtilaf boleh berbeda, ada perbedaan di dalamnya. Nah itu hati-hati benar kita berjaga-jaga. Kenapa kita wani mengomentari, wani mengkritik, bahkan wani menyambati orang? Karena kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah itu yang bahayanya. Mudahan merasa hebat daripada orang lain tadi ibarat sangkutan baju di kamar kita, jangan ada sangkutan baju supaya kadakawa orang kita menggantung baju di situ. Nangka itu juga jangan ada sangkutan untuk menyangkutkan di hati kita sifat harat tadi, sifat betinggi tadi. Amun kada merasa hilang, aman sudah, mudahan itu bisa. Ini dulu minta ampun maaf, minta redho kami mohon kepada yang mulia Guru Kastalani Al-Banjari, kepada beliau kami persilahkan nih Guru, minta ampun Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa zilil asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi bibil jasar Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdolih. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dapatlah kita kembali berkumpul di rumah yang penuh berkah serta rahmat ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita sama-sama berduduk dan berkumpul di sini, Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pula mudah-mudahan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga masuk surga bighairi hisab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat ad-dunya wal akhirah, husnul khatimah. Kita doakan kepada yang mulia Guru Jamal tadi dan kepada Sahibul Bait, kepada tuan rumah Haji
Ayahanda Bapak Haji Barudin serta keluarga dan kepada jemaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga para sahabat juriyat pengikut beliau hingga sampai akhir zaman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidrini amin. Tadi kita telah mendengari daripada Bapak Kiai Guru Jamal yang disampaikan beliau adalah mengenai janganlah bersandar kepada manusia, hendaklah selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hampir orang yang tidak bertauhid kepada Allah, orang imannya kurang kepada Allah, biasanya selalu bersandar kepada sesuatu selain Allah. Kadang-kadang suami bersandar semata-mata kepada istrinya, istri juga semata-mata bersandar kepada suami, anak semata-mata bersandar kepada orang tua, dan kita kadang-kadang bersandar kepada manusia, kepada orang lain. Bukan kebanyakannya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga iman kita akhirnya bisa melayang dan pikiran kita bisa, otak kita bisa menjadi stres. Ada salah satu tetangga, dia selalu mengharap daripada bantuan suaminya. Istrinya ngerjain nyangak keropok, goreng keropok sekalian membungkus. Itu ngambil opah sama orang lain. Suaminya kerja jualan kerupuk yang dibungkusnya tadi. Jadi sama-sama ngambil opah. Istrinya ngambil opah sama yang bos kerupuk itu, suaminya menjual warung kawan. Entah kenapa waktu itu 2 hari suaminya gak kerja, Bu. Apa yang terjadi? Pingsan. Ujar bahasa Banjar siup istrinya. Masya Allah, barakallah. Kenapa pingsan? Kenapa siup? Karena melihat suaminya gak kerja 2 hari. Coba bayangkan. Ini berarti semata-mata bersandar kepada makhluk, bersandar kepada suami, bukan bersandar kepada Allah. Akhirnya sang istri menjadi pingsan. Setelah 2 hari suaminya nggak kerja, diperiksa matanya, isa kalinya nggak bisa melihat. Hari ke hari, bulan ke bulan nggak bisa kerja lagi sang suaminya. Apa, Bu, yang terjadi? Suaminya diantar ke Jawa, Bu, tanpa dikawani, tanpa dibimbing, tanpa dituntun seorang istri. Berarti Masya Allah, barakallah, berarti manusia hanya bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada Allah. Di mana bukti kecintaan kepada sang istri, kepada suami? Begitu suami nggak bisa kerja lagi, diantar ke Jawa. Ini pun lewat kapal, diupahkan sama orang lain. Ulun tanya, Pak, kalau sampean pulang ke Jawa sama siapa? Sedangkan mata saya ben gak lihat lagi. Pulang sendiri. Dia bilang, ya Allah ya Rabb, kenapa istri sampean gak ikut? Enggak, dia gak ikut. Sama siapa? Ada yang namanya orang lain. Berarti di mana letaknya kebaktian seorang istri? Begitu suaminya gak kerja lagi, hilang baktinya. Dan ini semata-mata adalah bersandar kepada makhluk, bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena mana, mudah-mudahan kita ini banyak ingat kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bahasa zahirnya meminta duit kepada sang suami, tapi hakikatnya meminta duit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya seorang sama emak sama bapak itu secara zahiriyahnya, tapi hakikatnya
tetap kembali meminta kepada Rabbul Izzati, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jika beri dalam kitab fikih, bila pada Allah berarti seolah memberi, padahal minta tidak minta tetap diberi. Betul? Pernahkah kita minta kepada Allah, sihatkanlah telingaku supaya aku bisa mendengar? Ternyata tidak pernah kita meminta kepada Rabbul sihat, tidak pernah minta. Ya Allah, sihatkanlah mataku supaya bisa melihat. Pernahkah terjadi? Tidak pernah. Walaupun tidak meminta, tetap Allah memberi. Nah, oleh karena jikalau engkau meminta kepada Allah sesuatu apapun, Allah memberi. Lalu dibahas di situ. Saya nggak minta rezeki kok. Saya meminta kepada Allah supaya Rabbul Izzati, supaya hampir ke Allah, supaya engkau juga salah. Di mana salah? Seolah engkau menuduh Tuhan jauh daripada dirimu. Sedangkan Allah itu dekat, mata hitam dengan mata putih, dekat lagi Allah. Dekat orang lihir, dekat lagi Allah. Berarti engkau kalau meminta dekat, berdoa kepada Allah, ya Allah dekatkan diriku kepadamu, seolah-olah engkau menuduh bahwa Tuhan itu jauh pada dirimu. Ini suatu merupakan bersalahan kepada Allah, kepada firman Allah di mana wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Adanya Allah itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Nah, Allah kok meliputi, kenapa engkau minta dekatkan diri kepada Allah? Seolah-olah engkau menuduh jauh dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gayanya ini gaya serba salah. Meminta salah, tidak meminta juga salah. Di mana tidak meminta salahnya karena ini kalimat sombong. Berarti kalau engkau tidak meminta kepada Rabbul Izzati, berarti engkau sombong kepada Rabbul Izzati. Sedangkan Allah berfirman menyuruh kita ud'uni astajib lakum. Ini fi'il amar, perintah. Pinta olehmu kata Tuhan kepadaku, astajib lakum, niscaya aku beri. Lalu bagaimana solusinya? Meminta salah, tidak meminta salah. Paham? Tetap meminta, tapi harus tahu yang meminta ini siapa. Meminta ini bikudratihi, dan kudratnya Allah, dengan taufiknya Allah, dengan pertolongan Allah, sehingga bisa meminta. Kisahnya, zahirnya tangan kita menadahkan kepada Allah, tapi bikudratihi, dengan bantuan Allah juga, sehingga bisa tanganku menadahkan tangan. Zahirnya manusia memohon kepada Allah, tapi semua atas bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zahir dan batin berlaku. Nah ini nih. Nah supaya jangan salah, tetap saja berdoa, tapi berdoa ini atas izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinkan, mustahil orang berdoa. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tiada bergerak satu zarrah pun kecuali atas izin Allah. Karena Allah mengizinkan berdoa, sehingga tangannya menadahkan. Tangan siapa sebenarnya yang ini? Tiada lain, tangan mimha mimda. Tangan siapa yang meminta ini? Tangan daripada wujud, daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Zahirnya manusia meminta, tapi hakikatnya kada lain wujud daripada mim ha mim dal. Insyaallah taala kalau itu nama minta, sang kekasih meminta kepada Rabbul Izzati, Rasulullah meminta kepada Allah, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita mana? Diri kita panah, lebur, lenyap, sirna. Inilah disebut manusia bagaikan bayang-bayang. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita bawa, apa yang kita takaburkan, tidak ada sama sekali. Semua ini hakikatnya daripada nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tahu hakikat daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala syaitan-syaitan itu kada kau masuk ke dalam tubuh, asal betul panah fi Rasulillah, panah kepada Rasulullah. Syaitan gak mampu masuk ke dalam wujud manusia, manusia nang kamil mukamil, manusia nang sempurna, manusia berwujud daripada mim ha mim dal. Kenapa orang kadang-kadang membawa egois, membawa kesombongan, ghibah? Padahal ghibah itu Pak Bu lebih jahat daripada berbuat zina. Al-ghibatu asyaddu minazina. Ghibah, membibirkan aib orang, kata Guru Jamal tadi, itu jahat betul. Jahat daripada berbuat zina kakilo 10. Kalau orang bersatubuh kan kakilo 10, dia pulang ke rumah, taubat, mandi, selesai. Taubat. Tapi kalau ghibah hingga nyampai ke telinga orang, masya Allah barakallah, bisa gak taubatnya? Tidak bisa, terkecuali minta maaf dulu kepada orang yang kita buka, kita bibirkan aib orang tadi. Belum tentu orang itu salah, kita nyambati itu dan ini, belum tentu salah. Jangan-jangan beliau benar. Kalau benar apa? Dua hal, ghibah dan fitnah yang terjadi. Tapi kalau orang sudah berwujud mim ha mim dal, berwujud Rasulullah, berwujud Nur Muhammad SAW, itu memberikan rahmatan lil alamin, selalu berbuat kebaikan, selalu sifat mahmudah yang ada, yang timbul keluar pada hati nurani, yang keluar pada diri manusia. Kita pingin sabar, pingin hidup nggak pamarah. Nggak ada yang pingin pamarah hidup itu, tapi nggak bisa praktiknya. Ada apa ini? Pingin lidah kita nggak ngibah orang, tapi keluar rumah ngibah orang, nggak bisa. Apa praktiknya? Susah ini. Ada apa ini? Karena belum menyatu dengan Rasulullah, belum fana fi Rasulillah. Kalau fana fi Rasulillah, syaitan nggak mampu masuk ke dalam jiwa manusia, karena yang dihadap ini wujud mim ha mim dal. Masya Allah. Allahumma sholli Muhammad. Bujur gak Bu? Pingin sabar, pingin tabah, pingin hidup sifat mahmudah, kebaikan terus, tapi susah praktiknya. Kenapa susah praktiknya? Karena mungkin syaitan yang masuk. Kenapa syaitan itu mudah masuk? Karena masih berbatang tubuh manusia biasa. Padahal syaitan itu terbit daripada api terbit daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala hidup selalu nyaman, dapat keberkahan, selalu menyenangkan hati orang, tidak pingin membawa keributan, nggak pingin nyusahkan orang, nggak kepingin hati menghina orang, karena daripada nurnya. Aku daripada nur Rasulullah. Kalau mereka daripada nur Rasulullah, aku daripada nur Rasulullah, sama-sama daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama-sama daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri mereka kada lain diriku pun kada lain diri mereka. Kalau menghinanya, seolah-olah menghina akan diriku sendiri. Bila aku menyakiti mereka, seolah-olah aku menyakiti diriku sendiri. Tapi aku bila mana membahagiakan orang lain, seolah-olah aku membahagiakan diriku sendiri. Karena
dirinya kada lain diriku, diriku pun kada lain dirinya. Masya Allah, barakallah. Ini makamnya Bu, Pak Bu, luar biasa. Oleh karena mana? Pada ketika mandi, tubuh siapa yang dibandingkan? Tubuh Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika membasuh muha siapa nang dibasuh ini? Membasuh wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika membasuh dua tangan siapa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mana? Tidak ada. Maka ada. Nang ada inilah wujud nang sebenarnya, wujud daripada Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada umpat karena panah, lebu dan lanyak. Nah, jadi cara amaliyahnya kayak itu, berwudu, dirasa-rasakan, jangan merasa muha saurang. Ya kah? Muha wujud Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nak wudukan siapa? Nang yang mewudukan siapa? Yang hidup. Siapa yang hidup? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Lalu kisahnya Nur Muhammad terus. Nur Muhammad itu kada lain daripada Allah Ta'ala juga. Bila memasrahkan daripada Nur Muhammad, seakan-akan memasrahkan daripada Allah. Bila memandang kepada Nur Muhammad, terpandanglah Allah. Man zakaraka faqad zakarani. Hadis qudsi. Kata Tuhan apa? Barang siapa memandang engkau ya Muhammad, sesungguhnya terpandang akan diriku. Karena engkau Muhammad, kata Tuhan, kadalin daripada kau zahiranku. Sama juga, barang siapa memandang gelas, terpandanglah kaca. Gelas terbit daripada kaca. Muhammad terbit daripada Allah. Kan gitu dah. Nah, kaca itu bahan mantah. Kalau gelas ini bahan sudah masak. Ulun tanya, memegang gelasnya kah? Mau pingin gelasnya kah? Apa pingin kacanya? Tentu pingin gelasnya karena sudah masaknya. Nah ini bahan mantahnya adalah kaca tadi. Begitulah Allah bagaikan, orang tua abah bagaikan Allahumma shalli ala Muhammad. Ayah kita itu bagaikan Allah, ibu itu bagaikan Muhammad. Tanya minta duit ini nyaman lawan mama kah? Nyaman lawan abah kah? Oi, nyaman sama mama kah? Minta duit sama abah? Sama mama. Mama tuh bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila meminta lawan abah, paling simbah sidin tangan mau bener. Oh ya. Tuh nah minta lawan mama ikam. Wah, ya kah? Ujung-ujungnya minta sama mama. Begitulah kita kada salah, artinya memohon kepada Rasulullah juga oke, minta syafaat pertolongan Rasulullah juga oke, itu sangat luar biasa lah. Ya, mudah-mudahan apa disampaikan ini mendapat keberkahan kepada kita semua, dan sampaikan guru jamaah kita tadi juga membawa kebaikan kepada kita. Jadi intisarinya jangan terlalu bersandar kepada manusia. Ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Bakal bulikan sabaratanmu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi. Jadikan hidup kamu di dunia itu ka'annaka gharibun, seolah-olah berdagang. Sampai di mana iman kita kepada Allah, sampai di mana tauhid kita kepada Allah, sampai menyatunya diri kita kepada Rasulullah, itu dihitung-hitung. Jadi hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah kita berdagang. Sebentar lagi mungkin sudah Tuhan balik masing-masing. Mudah-mudahan di alam kubur utuh, selamat adunul akhirah. Segala dosa kita, dosa abah mama kita, orang-orang tua guru-guru kita, seluruh muslimin muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masuk surga bighairi hisab, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bisiri nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم برحمتك آمنا وقنا شر ما الله بك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت لحاجاتنا فإنه جل أحد إلى أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث بشفاعتك يا رسول الله نبي شفاعتك يا رسول الله أغثنا بعلمك يا رسول الله يا رسول الله نسألك أن تبارك لنا وترحمنا في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.